Bab 1319. Teman lama. Orang ini membunuh 4 bawahan Tiger Hay. Jadi tentu saja dia tidak bisa melepaskannya. Melihat Louis Lu sedang termenung, Tiger Hay pun menyadari keberadaan pemanah tersebut. Maka dia pun berlari menuju sisi Louis Lu. Pemanah saat ini sedang melawan musuh dengan sepenuh hati. Dia tidak memperhatikan keberadaan Louis Lu. Tepat ketika dia hendak menarik busur, "Louis Lu, aku sangat heran. Bagaimana kamu membawa busurmu?" Kemunculan Louis Lu yang tiba-tiba membuat sang pemanah terkejut. Pada saat yang sama, pria lapis baja yang dia hadapi menembakkan anak panah yang baru saja menembus lengannya. Oh! Louis Lu melintas ke kanan, dan pria lapis baja di belakangnya baru saja menyerang dada pemanah. Engah! Pemanah memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang mundur. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan itu? "Kamu!" Pemanah memandang Louis Lu dengan kejam, dan terdiam beberapa saat. Tiger Hay menirunya, berlari ke sisi pemanah, lalu tiba-tiba menjauh. Di belakangnya, pria berbaju besi itu menendang langsung kaki pemanah itu. Ledakan. Kaki pemanah langsung berubah bentuk. Tepat ketika keduanya masih berusaha menyiksa pemanah dengan cara yang sama, sosok Wixon Qin muncul lagi. "Jangan menyakiti penguji," bentak Wixon Qin. "Tuanku, kami tidak membunuhnya. Itu adalah pria lapis bajamu." Louis Lu menghindari serangan pria lapis baja itu dengan wajah polos. "Benar, kamu tidak melihat," kata Tiger Hay. Wixon Qin menatap dan berteriak keras, "Tidak boleh. Jika kamu tidak pergi, kalian berdua akan dipenjara di tanah Gunung Suci selamanya." Keduanya saling memandang, lalu menatap pemanah yang tersungkur di tanah dengan kejam, lalu mendengus dingin, dan kemudian dengan enggan membawa prajurit lapis baja masing-masing pergi. Louis Lu tidak bisa menahan amarahnya. Jadi dia segera mengerahkan kultivasi seluruh tubuhnya. Dan kekuatan kaisar miliknya dikerahkan secara ekstrim. Ketika lawannya menyerang, dia tidak menghindar atau mengelak, dan menghadapinya dengan keras. Pria berbaju besi itu langsung hancur oleh serangan Louis Lu, berubah menjadi tumpukan baju besi yang berserakan di tanah. Pada saat yang sama, di tepi alun-alun, seorang peri menarik postur tubuhnya, berbalik dan terbang menuju istana yang jauh. Melihat Louis Lu menyingkirkan pria berbaju besi itu, Tiger Hay tidak mau kalah. Dia berteriak keras, mendesak kultivasinya, dan menggerakkan tangannya berulang kali di udara. Rune hitam dengan cepat terbentuk di dadanya. "Matilah!" Saat dia mendorong ke depan dengan kedua tangan, dia melihat rune itu menghilang di depan pria lapis baja itu dalam sekejap. Dan seketika sosok pria lapis baja itu berhenti, lalu meledak. "Jika kamu tidak memamerkan kekuatanmu, bisakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah binatang buas?" Huff. Setelah mengalahkan pria lapis baja itu, peri lain berhenti di pinggir lapangan, dan tidak ada pria lapis baja di sekitar keduanya untuk menyerang. "Kakak Lu, Komandan." Shadow berlari dari kejauhan. Louis Lu menghela nafas, merasa bersalah karena tidak melihat bagaimana anak ini mengalahkan lawannya. "Di mana Bro Zhao?" Tiger Hay bertanya. "Masih bertarung di sana." Shadow menunjuk ke Bro Zhao yang tidak jauh. Louis Lu melihat ke arah yang ditunjukkan olehnya, dan melihat bahwa Bro Zhao sedang melawan lawannya. Anak ini benar-benar sabar. Dia tidak sombong atau terburu nafsu. Lagi pula dia adalah anak dari keluarga besar. Tiger Hay berkata dengan emosi.
Tampaknya orang-orang lapis baja ini hanya mengincar satu orang. Mari kita tinggalkan dia sendiri dan pikirkan cara membalaskan dendam keempat bersaudara itu. Louis Lu melihat pemanah tidak jauh lagi. Saat ini pemanah sedang duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan lukanya. Sementara pria berbaju besi itu berdiri tak bergerak. Pergi dan lihat. Louis Lu memimpin. Dan ketiganya mendekati pemanah pada satu titik. Kamu lagi. Wixon Qin mengerutkan kening dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu untuk menjauh? Tuan Qin, lawan kita telah dihancurkan. Jadi mengapa kami tidak boleh datang? Tiger Hei merentangkan tangannya. Kamu. Wixon Qin tampak tidak senang. Tetapi tidak ada aturan sama sekali dalam ujian ini. Apalagi dia tidak diizinkan menonton pertandingan. Kamu hanya harus menonton. Jangan mengganggu. Setelah Wixon Qin mengatakan ini, dia berhenti memperhatikan mereka bertiga. Setelah beberapa saat, pemanah telah pulih dari luka-lukanya. Dia menggerakkan tangan dan kakinya sebelum sedikit mengangguk ke arah Wixon Qin. Wixon Qin mundur selangkah dan mengeluarkan pria lapis baja di belakangnya. Cahaya biru menyala di tangan pria berbaju besi itu. Dan sebuah busur pendek muncul lagi. Manajer Qin. Semua senjata ditinggalkan di kaki gunung. Mengapa busurnya bisa dibawa? Tiger Hei bertanya dengan keras. Wixon Qin tidak bergerak, hanya menatapnya. Tetapi tidak menjawab. Bos Qin, kamu salah. Karena dia bisa membawa senjata. Dia harus mengembalikan senjata kita. Kan? Tiger Hei mulai memancing orang di sekitarnya. Orang-orang yang tidak memperhatikan masalah ini menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dan mereka menanggapi sambil menanggapi musuh. Mengerutkan kening dan memelototi Tiger Hei lagi. Namun Tiger Hei memperhatikan pemanah saat ini. Hei, sudah berakhir. Sudah berakhir. Panahnya mengenai. Hei, bidikan macam apa ini? Sangat dekat hingga kamu tidak bisa mengenainya. Sayang sekali. Louis Lu mau tidak mau ingin tertawa. Tiger Hei ini terlihat perkasa tapi hatinya setipis jarum. Setelah beberapa kata ini, pemanah itu tiba-tiba dalam bahaya. Hahaha. Lihat betapa bodohnya kamu. Kenapa kamu tidak melepaskan cangkangmu dan melepas pakaianmu? Kamu berlari secepat kelinci sebelumnya. Ada apa sekarang? Kakimu lemah. Hahaha. Hati-hati. Dia akan menembakmu. Tiger Hei langsung mengganggu mental pemanah. Dan dalam sekejap, pria lapis baja itu menembak beberapa lubang di pakaiannya. Tiger Hei melompat-lompat gembira. Pemanah itu jelas kesal dengan tindakan Tiger Hei. Dia mengangkat busurnya dan mengaktifkan kultivasinya. Dan panah emas langsung muncul di busur pendek. Suara mendesing. Panah emas tidak bisa dilihat sama sekali. Tapi langsung menembus pria lapis baja yang berlawanan. Kemudian berserakan di tanah. Pemanah itu juga menghela nafas lega. Oke, lawanmu sudah pergi. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah kita. Ekspresi Tiger Hei berubah. Dan dia berjalan menuju ke sisi pemanah. Sadou mengikuti di belakangnya. Siap menyerang kapan saja. Perkelahian pribadi dilarang di area Gunung Suci. Dan masalah kalian diselesaikan setelah pesta selesai. Wixon Qin segera berteriak. Louis Lu buru-buru meraih Tiger Hei. Nak kamu beruntung. Tiger Hei meraung. Lembah panah dewa. Panah 1. Pemanah itu mengatakan sesuatu dengan lembut. Lalu memegang tangannya dan berjalan cepat menuju tepi alun-alun. Tiger Hei memutar matanya. Biarkan kamu hidup 2 hari lagi. Tepat pada saat ini,
Bro Zhao berlari ke sisi mereka bertiga. Kalian bertiga, apakah ada yang melihat adik perempuanku? Bersambung. Bab 1320. Selamat dari bencana. Hei kalian bertiga. Tingkat kultivasi adik perempuanku lebih tinggi dariku. Karena aku baik-baik saja. Dia pasti baik-baik saja. Tolong bantu aku menemukannya. Bro Zhao memberi hormat. Dia terlihat sangat cemat. Tidak heran. Bagaimanapun itu adalah adik perempuannya. Jadi dia pasti mengkhawatirkan keselamatannya. Ketiganya buru-buru mencari Candi Zhao di antara kerumunan. Louis Lu melihat ada kurang dari 200 orang yang masih berdiri di alun-alun di mana awalnya ada 500 orang. Dan dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Mereka semua adalah pemuda yang menjanjikan. Tetapi hari ini mereka mati di sini. Sungguh tidak sepadan. Namun jumlah orang saat ini lebih sedikit. Dan jauh lebih mudah untuk menemukan orang. Akhirnya, Shadow adalah orang pertama yang melihat Candi Zhao di sudut alun-alun. Di sana, keempatnya bergegas menuju arah Candi Zhao. Candi Zhao terlihat tenang dan menanggapi lawannya dengan sangat serius. Adik, teriak Bro Zhao dan berlari ke sisinya, gunakan metode rahasia yang diajarkan oleh guru untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Kakak, baiklah. Aku mengerti. Setelah Candi Zhao mendengar apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, dia segera menghentikan langkahnya. Pada saat yang sama, dia menyatukan kedua telapak tangannya. Setelah itu, beberapa orang melihat aura yang kuat tiba-tiba memancar dari tangannya. Tetapi Candi Zhao mengendalikan aura ini dengan sangat baik. Saat pria lapis baja itu menyerangnya, telapak tangannya perlahan-lahan terlepas. Dan bola cahaya putih muncul di tengahnya. Pergi. Candi Zhao tiba-tiba mendorong bola cahaya putih ke depan, mengenai pria lapis baja itu secara langsung. Ledakan. Pria berbaju besi itu meledak. Adik, kamu menjadi semakin mahir. Bro Zhao berkata dengan gembira. Candi Zhao mengangguk dengan penuh semangat. Louis Lu memimpin kerumunan ke tepi alun-alun untuk mengamati situasi di lapangan. Dia menemukan bahwa beberapa orang di lapangan sengaja tidak menang. Dan sepertinya masih mengamati situasi di lapangan. Ada orang lain yang hanya berjuang dan hidup mereka hampir di akhir hidup mereka. Dan manajer Qin itu terus menatap orang-orang ini. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah itu Louis Lu melihat lagi ke arah pemanah yang mengatur nafasnya tidak jauh. Kakak Tiger Hei. Apakah kamu merasa ada yang salah dengan bocah itu? Huff, aku tidak peduli. Saat aku turun dari Gunung Suci, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya untuk membalaskan dendam saudara-saudaraku. Tidak. Tiger Hei pemanah ini mampu mengalahkan pria lapis baja itu. Tapi mengapa dia berpura-pura tidak terkalahkan di hadapan kita? Apakah ini? Takut kita akan tahu. Itu mungkin. Tetapi ketika dia berada di hutan lebat, dia segera menggunakan metode melarikan diri. Louis Lu menganalisis, jadi aku rasa dia ada di hutan untuk membingungkan Wixon Qin atau untuk membingungkan Monix Ferry. Masuk akal. Tiger Hei mengangguk dan berkata, tapi apa tujuannya melakukan ini? Dia mencoba untuk terluka, tetapi juga untuk menipu Gunung Suci. Itu tidak masuk akal. Ya, itu tidak masuk akal. Louis Lu mengerutkan kening, lihat saja. Tujuannya akan terungkap perlahan. Saat berbicara, banyak orang meninggal secara tragis di tangan pria berbaju besi itu.
kecuali mereka yang mengalahkan lawan mereka dan beristirahat. Ada kurang dari 100 orang yang tersisa di arena. Wixon Qin berjalan perlahan di antara kerumunan dan berdiri diam di depan jam pasir besar. Sudah waktunya. Semua pria lapis baja segera berhenti bergerak. Peri di sekitarnya berhenti dan terbang kembali ke istana dalam barisan. Baru pada saat ini semua orang di lapangan menghela nafas lega dan duduk di tanah untuk beristirahat. Bertahan hidup setelah malapetaka itu mengasyikkan. Mereka bertukar pengalaman pertempuran sebelumnya satu sama lain. Semuanya, tolong ikut aku. Wixon Qin berjalan lurus menuju istana yang jauh dengan tangan di belakang. Kerumunan mengikuti di belakang Wixon Qin. Berjalan mendekat, Louis Lu akhirnya melihat keseluruhan istana dengan jelas. Melihat sekeliling, istana di depan terhubung satu sama lain. Dan arsitektur hitam putih. Kedua pintu hitam. Saat pintu dibuka secara bertahap, pengkamungan di dalamnya bahkan lebih menakjubkan. Tidak seperti istana biasanya, melainkan hutan batu datar. Selain itu setiap batu diukir dengan rune. Rune ini tidak dapat dipahami oleh Louis Lu. Dan Tiger Hei menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini adalah formasi pemakan jiwa. Bero Zhao tiba-tiba berkata dengan kaget. Apa? Kamu tahu? Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Kakak laki-lakiku dan aku telah melihatnya di sebuah buku kuno di rumah. Candi Zhao melanjutkan, formasi ini terlihat biasa. Tetapi kekuatannya sangat besar. Jika kamu tidak memahami formasi ini, kamu akan kehilangan akal dan berakhir dengan gila. Kamu tidak akan berguna meskipun memiliki basis kultivasi yang baik. Apa yang ingin dilakukan gunung suci ini? Tiger Hei berkata dengan marah. Wixon Qin berdiri diam di depan hutan batu, berbalik dan menatap kerumunan. Formasi ini disebut formasi pemakan jiwa. Seperti namanya, formasi ini akan melahap jiwa orang. Ujian selanjutnya adalah memasuki formasi ini. Perdebatan langsung terjadi di tempat kejadian. Tentu saja. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin bergabung dalam pertempuran. Bisa minggir, kata Wixon Qin, menunjuk ke jalan batu di sebelahnya. Diskusi di tempat kejadian menjadi lebih keras lagi. Kakak Lu, bisakah kita masuk? Tiger Hei bertanya. Louis Lu memandang kedua Zhao dan bertanya. Bisakah formasi pemakan jiwa ini dilewati? Mungkinkah disebutkan dalam buku-buku kuno? Keduanya saling memandang, lalu menggelengkan kepala perlahan. Louis Lu melirik formasi pemakan jiwa, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Masuk. Aku harus masuk. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, formasi pemakan jiwa ini seperti pedang bermata dua. Jika lewat, itu akan memperkuat kekuatan jiwa. Jika gagal, itu akan menyebabkan kematian. Oke. Karena kakak Lu akan memasuki pertempuran, maka aku Tiger Hei tidak akan ragu. Dan aku akan menemanimu ke dalam pertempuran. Bawahan bersumpah untuk mengikuti pemimpin. Louis Lu berkata kepada kedua Zhao lagi, kalian berdua tidak perlu bersamaku. Setelah semua yang dikatakan guru, menyuruh kalian berlatih, tidak perlu. Justru karena guru meminta kita berdua keluar untuk berlatih, maka kita harus bergabung dalam pertempuran. Tatapan mata Bero Zhao tegas. Ya, kita harus bergabung dalam pertempuran. Candi Zhao bergema, melihat keduanya begitu tegas. Louis Lu tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Jika kamu tidak bersaing dengan langit, bagaimana kamu bisa meningkatkan kekuatan Dao? Berdiri di depan hutan batu dan melihatnya sebentar,
Louis Lu berkata kepada mereka berempat, formasi. Semua jalan mengarah ke tujuan yang sama. Formasi pemakan jiwa ini tidak lebih dari mengganggu pikiran orang. Setelah memasuki pertempuran, harus berpegang pada niat awalmu dan tidak pernah melupakan niat awalmu. Dan tidak akan sulit untuk melewati pertempuran. Menurut pemahamannya sendiri, dia menyimpulkan poin-poin utama memasuki formasi. Sedangkan apa yang bisa dilakukan, itu tetap tergantung pada kemampuan individu. Untungnya basis kultivasi semua orang tidak lemah. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk melewati formasi pemakan jiwa. Diskusi secara bertahap mereda. Wixon Qin berkata, semuanya mereka yang mau memasuki pertempuran sekarang dapat mengambil langkah pertama. Louis Lu dan yang lainnya tidak terburu-buru ke dalam pertempuran, tetapi mengamati yang lain. Beberapa orang yang ragu, akhirnya berjalan ke jalan batu yang ditunjuk oleh Wixon Qin. Sedangkan yang sudah melihat ia, beberapa benar-benar memilih untuk tidak memasuki hutan batu. Wixon Qin mendengus pelan, tetapi tatapan matanya tidak berubah sama sekali. Jelas bahwa dia memandang rendah apa yang disebut kultivator ini. Louis Lu membuat perhitungan kasar, dan tidak lebih dari 70 orang yang memilih untuk bergabung dalam pertempuran. Masuk ke pertempuran, Wixon Qin melambaikan tangannya, lalu berbalik ke samping untuk menyingkir. Louis Lu memimpin dan langsung bergegas ke hutan batu. Bersambung.